Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel gua, Angga Darmawan. Channel yang akan membahas mengenai ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Dan di episode kali ini, kita akan membahas mengenai tips supaya KPR kalian atau kita bisa di-approve oleh bank syariah ya. Jadi simak terus. Dan jika channel ini dirasa bermanfaat atau memberikan informasi yang berguna untuk kalian, tolong di subscribe, like, dan share ya. Oke, sekarang kita akan coba bahas mengenai tips supaya KPR kalian bisa di approve oleh bank ya, terutama di bank syariah. Jadi memang kalau berdasarkan data nih, sekitar 81 juta generasi milenial belum memiliki rumah. Nah, jadi untuk para milenial yang belum memiliki rumah, gue doain supaya kalian bisa punya rumah dengan cara apapun ya. Maksudnya dengan cara KPR atau nanti lu nabung terus nanti bisa beli cash. Gue doain. Nah, sekarang kita bahas mengenai gimana caranya kalau misalkan lu mau beli rumah melalui KPR syariah dan gimana caranya supaya disetujui oleh bank syariah. Oke, ini di sini ada beberapa tips ya. Yang pertama, ada sekitar 5 tips lah yang ini harus diperhatikan jika kalian mengajukan KPR syariah. Yang pertama, sebenarnya bank akan menilai dari karakter kalian. Jadi karakter kalian dinilai dari dokumen-dokumen yang kalian submit. Ya biasanya nanti bank akan mendownload data dari OJK ya, namanya SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan, atas nama kalian. Nanti di download. Nah di situ ada informasi segala macam pinjaman kalian jika kalian pernah minjam ya. Jadi nanti ada misalkan kalian punya kartu kredit, di situ ada muncul, atau kalian ada kredit konsumtif lainnya, di situ juga akan muncul. Jadi nanti di situ akan kelihatan nih. Kalau misalkan kalian lancar-lancar aja itu bagus. Tapi kalau misalkan ternyata kalian ada nunggak, nah ini yang jadi masalah, nanti bisa menghambat kalian dalam pembelian rumah. Jadi nanti dinilai dari yang disubmit adalah KTP atau NPWP. Nah dari situ ketahuan lah bahwa kalian misalkan ada tunggakan atau pernah lancar gitu. Itu yang pertama ya. Oke, dilanjut ke tips yang kedua. Nanti bank akan melihat kapasitas atau kemampuan kalian. Banknya akan menilai dari slip gaji yang kalian submit ke bank. Nah dari slip gaji itu nanti akan dihitung kemampuan bayar kalian kira-kira berapa. Biasanya bank akan melihat sekitar maksimal ya 35% sampai 40% dari gaji kalian yang akan digunakan untuk mengangsur rumah. Nah kalian juga bisa coba hitung, disimulasikan ya dengan harga, misalkan harga rumah 300 juta, angsurannya misalkan sekitar 3 jutaan, itu masih masuk 35% sampai 40% dari gaji. Nah kalau ada angsuran lain, nah itu sudah termasuk angsuran lain ya. Jadi 35 sampai 40% sudah termasuk dengan angsuran lain. Nah kalau kalian melebihi 40% itu, nanti kemungkinan plafon kalian tidak akan maksimal. Jadi plafonnya akan dikurangi, tidak seperti full. Misalkan ingin 300 juta, tapi karena ada angsuran lain, jadi nggak maksimal, yang didapat bisa jadi hanya 250 juta atau 200 juta. Jadi ini dihitung juga ya kemampuan cash ratio ya. Oke, itu tips yang kedua. Oke, lanjut ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah kapital atau modal atau kekayaan. Jadi nanti bank akan melihat kekayaan kalian atau modal yang dimiliki kalian. Bisa dilihat dari uang muka yang bisa kalian sediakan. Misal sekarang uang muka rumah sekitar 5%. Dari 300 juta misalkan menyediakan sekitar 15 juta. Nah itu kemampuan atau kemampuan modal kalian bisa dilihat dari situ. Dan bank lebih mempercayai nasabah yang memiliki cukup aset. Jadi
ketika DP-nya semakin besar, bank lebih percaya pada nasabah itu. Itu yang tips yang ketiga. Jadi 3 tips yang awal ini adalah dilihat dari internal dari nasabahnya, faktor internalnya. Tadi pertama karakter, kedua adalah kapasitas atau kemampuan membayar kembali, dan yang ketiga adalah kapital atau modal atau kekayaan yang dimiliki oleh nasabahnya. Dua lagi adalah dari faktor eksternal. Nanti bentar lagi kita lanjut ya. Nah, tips yang keempat adalah bank biasanya akan melihat dari kondisi atau nasabah ini bekerja di mana ya, di sektor apa. Apakah tempatnya bekerja ini terpengaruh dengan kondisi makroekonomi yang cukup berat, misalkan kayak sekarang ini lagi COVID. Nah, justru yang sektor-sektor yang tahan terhadap COVID ini yang akan dipercaya oleh bank gitu. Ya biasanya sih bank akan mempercayai lebih ke misalkan ngelihat PNS atau bukan, terus kedua KBUMN atau bukan. Kalaupun di kerja swasta, lebih ke swasta yang bonafit gitu. Jadi karena kan sekarang lagi era futsal ya, volatile, uncertain, complex, and ambigu. Tentunya bank juga akan memilih nasabah dengan pekerjaan yang lebih stabil untuk memastikan pembayaran kembali dari angsurannya gitu. Itu yang keempat. Tips yang kelima adalah kolateral atau agunan. Jadi nanti bank akan menilai rumah yang akan kalian beli. Nah, nilai rumah itu berapa tergantung dari penilaian bisa dari pihak internal bank, bisa dari pihak eksternal. Dalam hal ini adalah kantor jasa penilai publik atau KJPP. Nanti nilainya berapa? Misalkan ternyata kalian coba mengajukan rumah harga 300 juta, tapi ternyata penilaian bank atau KJPP itu ternyata cuma 250 juta. Berarti di situ nanti kalian akan ada penambahan uang muka. Nah, kalau sebaliknya, kalau misalnya penilaian bank itu di atas 300 juta, plafon yang kalian inginkan, taruhlah 350, bisa jadi plafon yang akan diterima oleh kalian itu maksimal 300 juta gitu. Jadi memang lebih baik mencari rumah yang sudah bekerja sama dengan pihak bank gitu. Jadi developernya sudah kerjasama dengan pihak bank sehingga nilai rumahnya itu sesuai dengan price listnya, dan bank lebih percaya dengan developer itu gitu. Itu mungkin sekitar 5 tips yang bisa kalian gunakan ketika kalian mau mengajukan KPR di bank syariah. Mudah-mudahan info ini bermanfaat, dan jika info ini bermanfaat, mohon di subscribe, like, dan share ya. Terima kasih.